Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku sekalian. Jadi ketemu lagi dengan Bapak Guru di pertemuan kita kali ini. Masih membahas tema 1 kelas 5, namun dengan muatan pelajaran yang lain, yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi muatan pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini materinya yaitu menentukan ide pokok atau gagasan utama paragraf. Oke, kita lanjut ya. Jadi poin tujuan pembelajaran yang kita harus capai hari ini yaitu yang pertama adalah siswa dapat atau kalian dapat menjelaskan pengertian ide pokok atau gagasan utama paragraf. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah menentukan ide pokok gagasan utama dalam sebuah paragraf. Yang ketiga, siswa dapat menentukan ide pokok suatu paragraf. Kemudian selanjutnya, materi pertama kita atau pembahasan pertama kita yaitu pengertian ide pokok. Anak-anakku sekalian, silakan lihat di layar HP atau layar laptop kalian. Di situ Bapak tampilkan pengertian ide pokok atau gagasan utama. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Makanya nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Satu hal yang perlu kamu ingat adalah kalimat utama itu tidak sama dengan kalimat pertama. Nah, coba diperhatikan anak-anakku sekalian. Di sini Bapak sedikit akan jelaskan apa yang Bapak tuliskan dalam pengertian ide pokok tersebut. Yang pertama adalah ide pokok adalah ide gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Jadi dalam sebuah paragraf itu pasti ada hal yang dibahas, ya. Jadi pasti ada hal yang dibahas atau apa yang dibahas dalam paragraf tersebut. Jadi ada pembahasan utama, kemudian setelah pembahasan utama itu ada kalimat-kalimat selanjutnya yang menjelaskan tentang pembahasan utama tersebut. Nah, pembahasan utama inilah yang dimaksud dengan ide pokok. Selanjutnya, makanya nama lain ide pokok itu adalah gagasan utama. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa ide pokok itu adalah hal atau gagasan yang dibahas dalam satu paragraf. Kemudian selanjutnya, ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ini yang perlu kalian ketahui juga bahwa ide pokok itu selalu berada di kalimat utama, ya. Selalu berada di kalimat utama. Namun perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwa kalimat utama itu tidak selalu berada di kalimat pertama, ya. Jadi bedakan antara kalimat utama dengan kalimat pertama. Kalau kalimat pertama berarti kalimatnya selalu di paling pertama atau di awal, tapi kalimat utama itu tidak selalu berada di awal. Terkadang ada di awal, terkadang ada di tengah, terkadang ada di belakang, dan terkadang juga ada campuran, berada di depan dan berada di belakang. Jadi itulah yang dimaksud dengan kalimat utama. Biasanya ide pokok itu selalu berada dalam kalimat utama. Gitu ya. Selanjutnya satu hal yang perlu kamu ingat adalah seperti yang saya katakan tadi, kalimat utama itu sama sekali berbeda dengan kalimat pertama. Ya, penjelasannya seperti tadi yang Bapak jelaskan. Oke, sudah paham anak-anakku sekalian? Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah langkah-langkah menentukan ide pokok. Jadi dalam menentukan ide pokok ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah bacalah keseluruhan paragraf dengan cermat. Jadi yang paling pertama yang kalian harus lakukan itu
kalian harus membaca seluruh paragraf dari awal hingga akhir dengan cermat. Jadi bukan membaca cepat, tapi dengan cermat. Artinya kita betul-betul membaca dengan baik dan memahami pembahasan dalam setiap paragraf tersebut. Kemudian yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Nah, ini yang penting. Kalian harus melihat kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, dan selanjutnya hingga kalimat akhir. Di situ kalian harus menentukan di mana letak kalimat utamanya. Ya, apakah berada di pertama, kedua, dan seterusnya, ataukah berada di yang terakhir? Karena seperti yang Bapak katakan tadi bahwa ide pokok itu selalu berada di kalimat utama. Kemudian selanjutnya yang ketiga, baca kalimat demi kalimat hingga menemukan topik atau pembahasan utama. Nah, ini yang Bapak jelaskan tadi. Baca kalimat demi kalimat, artinya semua kalimat kalian baca, kemudian berusahalah menemukan pembahasan utamanya dalam paragraf. Ya, biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Kemudian keempat, tandai topik atau pembahasan utama tersebut. Karena jika ada pembahasan utama atau topik utama atau hal yang dibahas dalam paragraf itu, maka yakinlah itu adalah ide pokoknya. Yang terakhir adalah tentukan letak ide pokok itu pada kalimat keberapa. Jadi jika sudah menemukan kalimat ide pokoknya, tentukan dia berada di kalimat keberapa, karena disitulah kalimat utamanya. Ya, tapi perlu kalian ketahui bahwa ada teknik juga mencari ide pokok itu dengan menentukan kalimat utamanya dulu. Jadi lebih awal ditentukan dulu kalimat utamanya. Kemudian setelah kita menemukan kalimat utama, barulah kita bisa menemukan ide pokoknya. Begitu ya. Kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian, silakan simak video yang akan Bapak sematkan di materi ini tentang penjelasan ataukah cara mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Jadi Bapak akan memberikan satu contoh paragraf, kemudian kita akan mencari di mana letak ide pokoknya. Ya. Ini saya punya contoh di sini, satu paragraf. Silakan didengarkan anak-anakku sekalian. Kelapa adalah tumbuhan yang kaya manfaat. Selain dari buah kelapa yang bisa dimanfaatkan sebagai santan saat tua dan minuman segar di saat masih muda, daun kelapa bisa digunakan untuk bahan baku pembuatan ketupat. Tulang dari daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk membuat sapu lidi. Batang dari pohon kelapa juga bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan jembatan. Jika kita melihat di sini anak-anakku sekalian, di paragraf ini kita memiliki 4 buah kalimat. Jadi kita mengurut dari kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Isi dari kalimat pertama yaitu menjelaskan tentang kelapa adalah tumbuhan yang kaya manfaat. Nah, coba kita lihat kalimat kedua. Kalimat kedua itu menjelaskan bahwa beberapa manfaat dari kelapa. Selanjutnya kalimat ketiga juga menjelaskan manfaat dari kelapa, dan kalimat keempat lagi-lagi menjelaskan tentang manfaat dari kelapa. Jika melihat dari susunan kalimat pada paragraf di sini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalimat utama pada paragraf ini ada pada kalimat pertama, ya. Jadi kalimat utama pada paragraf ini ada pada kalimat pertama, yaitu kelapa adalah tumbuhan yang kaya manfaat. Itu adalah kalimat utamanya. Nah, dari kalimat utama ini kita bisa menarik bahwa disinilah letak dari ide pokoknya. Jadi kita bisa menulis ide pokok di sini
dengan cara mengambil secara keseluruhan atau menghilangkan sebagian dari kata yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan dalam ide pokok tersebut. Misalnya kita cuma mengambil kalimat manfaat dari kelapa. Jadi bisa seperti itu anak-anakku sekalian. Yang terakhir, jadi karena kalimat pertama ini adalah kalimat utama yang mengandung ide pokok, maka dari itu kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu merupakan kalimat penjelas, ya, kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.